Pernah nggak sih Anda merasa kalau psikologi modern itu kayaknya belum bisa menjawab pertanyaan paling dalam tentang siapa kita sebenarnya? Nah, kali ini kita akan coba menyelami sebuah kerangka berpikir yang berbeda, sebuah cara alternatif untuk memahami jiwa manusia yang didasarkan pada karya Dr. Abdurrahman Dakir Al-Hashimi. Ini adalah pendekatan yang berpusat pada iman untuk memahami dunia batin kita. Yuk, kita mulai. Kita awali semuanya dengan satu pertanyaan yang udah jadi perdebatan para filsuf dan pemikir selama ribuan tahun. Apa sih sesungguhnya diri itu? Pertanyaan ini nih yang jadi titik awal perjalanan kita. Sebuah perjalanan untuk melihat lebih jauh dari definisi-definisi yang mungkin udah kita kenal selama ini. Oke, ini dia gambaran besar dari apa yang bakal kita bahas. Kita akan mulai dari dasarnya dulu, terus kita bandingkan dengan pendekatan lain, lanjut kita bedah cara kerjanya, sampai nanti kita lihat gimana aplikasi praktisnya dalam hidup kita. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, sebuah upaya memahami. Di sini kita akan coba letakkan fondasinya dulu dengan melihat definisi unik dari pendekatan ini. Nah, ini dia konsep intinya. Fiqh al-nafs. Kalau diterjemahkan secara bebas, artinya pemahaman mendalam tentang diri. Menurut Dr. Al-Hashimi, ini adalah sebuah usaha untuk memahami esensi kita, komponen kita, penyakit-penyakit kita, dan cara menyembuhkannya, yang semuanya itu kita lihat melalui petunjuk dari Sang Pencipta. Jadi, ini bukan sekedar psikologi yang ditempeli label Islam, tapi sebuah pendekatan yang dibangun dari akarnya. Sekarang, biar kita makin paham apa yang bikin pendekatan ini unik, yuk kita bandingkan dengan psikologi modern yang mungkin lebih akrab di telinga kita. Nah, disinilah perbedaannya bakal kelihatan jelas banget. Dan disinilah kita melihat perbedaan yang, sangat fundamental. Coba perhatikan deh, bedanya ada di setiap level. Mulai dari asal-usulnya, tujuan hidupnya, bahkan sampai ke definisi manusianya sendiri. Di satu sisi, fiqhul an-nafs itu berakar pada wahyu dari Sang Pencipta. Di sisi lain, psikologi modern berakar pada filsafat manusia. Nah, perbedaan mendasar ini akhirnya menciptakan dua jalan yang benar-benar berbeda dalam melihat dan menyelesaikan masalah manusia. Analogi ini keren banget ya. Ini benar-benar menggambarkan kritik utamanya. Jadi masalahnya itu bukan sekedar memberi label Islami, tapi pada fondasi dasarnya. Mencoba mengislamkan sebuah kerangka berpikir sekuler yang dari sananya udah beda, itu ya ibaratnya kayak ngasih hijab ke boneka Barbie. Itu nggak mengubah esensi dari Barbie itu sendiri kan? Makanya pendekatannya adalah membangun dari awal, dari sumber-sumber otentik Islam. Nah, karena sumbernya beda, cara mendiagnosis masalahnya pun jadi ikutan beda. Fokusnya, fikih al-nafs itu bergeser ke sesuatu yang disebut penyakit-penyakit hati. Ini adalah sebuah lensa diagnosis yang bisa dibilang nggak ada dalam psikologi modern. Jadi, apa sih sebenarnya penyakit hati itu? Nah, fikih al-nafs melihat ini sebagai sebuah kategori diagnosis yang nggak dimiliki oleh psikologi sekuler. Ini bukan cuma emosi negatif biasa ya. Ini adalah kondisi spiritual, contohnya seperti kesombongan, iri hati, atau buruk sangka kepada Tuhan yang dianggap sebagai akar dari banyak sekali penderitaan mental dan emosional kita. Coba kita ambil satu contoh deh, kesombongan. Dalam kerangka ini, sombong itu dianggap sebagai salah satu penyakit yang paling sulit diobati. Kenapa? Karena sifatnya yang menipu diri sendiri. Orang yang sombong itu seringkali nggak sadar kalau dia punya masalah. Dia menolak kebenaran cuma karena gengsi, karena egonya. Dan inilah yang jadi tembok penghalang terbesar untuk penyembuhan. Kerangka ini juga bikin perbedaan yang penting banget antara sedih dan putus asa. Sedih, bahkan kesedihan yang dalam banget, kayak dukanya Nabi Yakub, itu dipandang sebagai reaksi manusiawi yang normal. Hidup tetap jalan. Tapi, saat kesedihan itu berubah jadi keputusasaan, rasa hilang harapan total yang bikin lumpuh, nah, disitulah dia melewati batas dan menjadi sebuah penyakit spiritual. Oke, kita udah bahas perbedaannya, cara diagnosisnya juga udah. Sekarang, yuk kita bedah komponennya. Sebenarnya, diri manusia itu terbuat dari apa sih menurut pandangan ini? Analogi kopi ini bener-bener ngebantu loh. Coba bayangin, jasad itu ibarat bubuk kopi. Dan ruh itu ibarat air panas, masing-masing punya sifatnya sendiri. Tapi, begitu mereka disatukan, mereka menciptakan sesuatu yang baru dan utuh, secangkir kopi. Nah, itulah an-nafs atau diri. Jadi, kita ini bukan cuma jasad atau ruh, tapi sebuah entitas unik yang tercipta dari penyatuan keduanya. Nah, sekarang kita udah tahu apa itu diri. Yuk kita lihat gimana sih diri ini bekerja secara dinamis. Kita akan masuk ke sebuah model yang disebut masukan, proses, dan keluaran.
Oke, pertama, masikan. Coba dibayangkan, ini sebagai semua hal yang kita serap lewat panca indera kita setiap hari, setiap saat. Mulai dari hal yang subtle, kayak tata letak perabotan di rumah, sampai yang jelas banget kayak feed media sosial kita. Pengulangan masukan inilah yang pelan-pelan membentuk kebiasaan dan alam bawah sadar kita. Sumbernya bahkan ngasih contoh sindrom Barbie, di mana paparan berulang terhadap sebuah boneka bisa mendistorsi citra diri seorang anak. Terus, apa yang terjadi sama semua masukan itu? Ya, kita memprosesnya. Dimulai dengan sensasi, penerimaan otomatis. Terus, bagian kuncinya adalah berpikir. Kita bongkar informasi itu untuk memahaminya. Akhirnya, kita sampai di keputusan, di mana kita membentuk sebuah kesimpulan. Dan yang menarik, proses ini bisa terjadi secara sadar, tapi seringnya malah nggak sadar. Nah, akhirnya semua proses tadi menghasilkan yang namanya keluaran, yang muncul dalam 3 bentuk. Semuanya berawal dari sebuah pikiran. Pikiran ini kemudian memicu sebuah emosi, bisa cinta, takut, atau netral aja. Lalu gabungan pikiran dan emosi inilah yang mendorong sebuah perilaku atau tindakan. Ini adalah sebuah rantai sebab akibat internal yang terjadi terus-menerus di dalam diri kita. Terus tujuannya apa sih? Jawabannya, harmoni. Menurut kerangka ini, kesehatan psikologis itu tercapai ketika pikiran, emosi, dan perilaku kita itu nyambung, selaras satu sama lain. Sebaliknya, kalau ada pertentangan, misalnya keyakinan kita A tapi tindakan kita B, nah disitulah muncul konflik batin dan penderitaan psikologis. Dan terakhir, kita sampai di bagian yang paling praktis. Kerangka ini bukan cuma teori ya, tujuannya adalah untuk diterapkan. Mari kita lihat gimana fokusnya lebih ke pencegahan, bukan sekedar pengobatan. Jadi, apa langkah pertama yang paling penting? Jawabannya simple, tapi dalam banget. Kelola masukan Anda. Prinsipnya sederhana. Kita nggak bisa berharap tetap sehat kalau kita terus-menerus berenang di lautan masukan yang negatif. Kesejahteraan itu dimulai dengan mengambil kendali secara sadar atas apa yang kita izinkan masuk ke pikiran dan hati kita. Konsep ini mungkin sedikit menantang cara kita berpikir tentang keegoisan. Ini bukan tentang jadi egois, tapi tentang jadi mandiri secara spiritual. Ibaratnya, kita harus mengisi cangkir kita dulu sebelum bisa menuang untuk orang lain. Memperkuat diri sendiri itu bukan tindakan egois. Itu adalah syarat utama supaya kita bisa memberi kepada orang lain. Karena, ya itu tadi, orang yang kekurangan nggak bisa memberi. Analogi kata rebus ini, wah bener-bener bikin kita mikir ya. Ini memaksa kita buat introspeksi. Jangan-jangan kita udah terlalu terbiasa dengan masukan-masukan negatif di sekitar kita. Jangan-jangan kita seperti katak itu gagal menyadari bahaya karena perubahannya terjadi begitu pelan dan bertahap. Dan sebagai penutup, semua ini kita kembalikan lagi ke kita masing-masing. Setelah memahami model masukan, proses, dan keluaran ini, pertanyaannya jadi sangat pribadi dan praktis. Masukan pertama apa dalam hidup Anda, entah itu media sosial yang Anda konsumsi, lingkungan pergaulan, atau kebiasaan sehari-hari, yang akan Anda mulai atur untuk menciptakan harmoni yang lebih besar di dalam diri Anda?